Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Buat sahabatku YouTuber dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan buat orang tua, wabil khusus tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman yang ada di Depok, ada di Pamulang, Tangerang Selatan, Serpong dan sebagainya, serta teman-teman juga yang ada di luar negeri, di China, di Hong Kong paling banyak ya, di Amerika dan sebagainya, yang sudah berinteraksi dengan kami ya, untuk bisa saling support. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mengerti tentang channel kami. Keberadaan kami sekali lagi memang hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa kita akan berpulang, bahwa kita tidak bernapas lalu kita mati. Nah, dan sampai di situ yang ingin saya sampaikan bahwa kami bukan untuk gagah-gagahan, kami bukan untuk pesaing organisasi lainnya, pemerintah maupun apapun itu bukanlah saingan kami, karena kehadiran kami hanya sekedar mengingatkan. Tetapi tidak sampai di situ, bahwa mengingatkan ini adalah kaitannya dengan lahang yang berhubungan dengan kematian. Kematian yang dimaksud adalah karena mati itu adalah takdir ilahi, mati itu adalah pasti dan sifatnya urgent. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak mati ketika memang saatnya mati. Bukan karena dia sakit, bukan karena dia minum obat, tapi memang takdirnya hari ini mati ya mati. Ada orang yang minum obat, dia mabuk, dia seperti apa, begitu pulang besoknya nggak mati. Ada yang lagi tidur baik-baik saja mati. Nah, itulah yang dibilang mati itu adalah urgensi. Dan ada beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa contoh soal merokok merusakkan kesehatan dan sebagainya, satu batang rokok min plus bisa mengurangi sisa umur Anda. Saya pikir itu masing-masing aja kembali kepada manusianya. Tetapi kalau saya boleh bantah bahwa sahabat saya seorang dokter, ya kan, dia tidak merokok dari kecil sampai dia dewasa gitu loh. Dia sudah berpulang 10 tahun yang lalu. Jadi saya pikir bukan faktor kematian itu adalah perokok. Kita tidak lagi membahas masalah rokok di bidang kesehatan seperti apa dan seperti apa, tidak. Tapi ini kita membuat satu perumpamaan. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa selama ini apa sih perjalanan kami yang kami lakukan selama ini, cerita apa sih yang bisa diceritakan gitu loh. Banyak sih cerita, cuman satu cerita mungkin for the next episode kita juga bisa cerita yang lain. Salah satunya adalah keanehan yang terjadi yang kami alami pada saat kami membuat sebuah video di salah satu makam, di tempatnya di kota Tangerang Selatan, bahwa kehadiran kami pada saat itu adalah jam 4 sore pada asar, habis hujan. Lalu seperti biasanya kami masuk ke arena pemakaman yang luasnya luar biasa, hampir 1 hektar ya luas lahan tersebut. Tetapi kami sudah melakukan upaya yang seperti kami lakukan, seperti adab yang dimaksud. Pada saat kami melakukan shooting, mempersiapkan kamera kami melihat ada sesuatu yang menurut pandangan kami pada saat itu, karena memang habis hujan dan masih ada sedikit gerimis-gerimis, saya melihat ada dari kejauhan kurang lebih 125 meter, itu ada orang yang sedang duduk santai di salah satu gubuk. Tapi begitu saya mendekati gubuk tersebut, ternyata tidak ada orang di situ. Itu yang membuat apakah halusinasi saya, apakah mata saya yang kurang terang. Tapi saya pikir jam 4 sore Anda bisa bayangkan bahwa jam 4 sore itu keadaan masih terang. Lalu kemudian seperti biasanya kami langsung mengambil gambar-gambar yang ada di areal pemakaman tersebut. Setelah kami mengambil gambar di menit-menit ke 5 ya, 5 atau 6 menit, bahwa saya sudah berkeliling makam sambil membawa kamera saya,
Apa yang terjadi, tiba-tiba handphone mati. Ketika handphone mati, kami hidupkan lagi, itu sangat sulit. Lalu kemudian handphone itu mati, dan berapa menit kemudian saya coba untuk hidupkan kembali. Padahal 1 kamera 3 handphone itu sebelum kami berangkat sudah penuh setelah kalau baterai ya. Tetapi kenapa tiba-tiba begitu saya hidupkan kembali handphone tersebut, bahwa yang muncul adalah aplikasi itu yang menunjukkan keberadaan di mana kami berada pada saat menit kelima. Apa yang saya ingin katakan, bahwa kami saat ini berada di truk, kamera itu mati. Nah, pada saat mati handphone itu kami langsung muncul aplikasi yang menerangkan terkait tentang keberadaan kita. Sebelum saya berbicara tentang tempat alamat, aplikasi sudah menjawab langsung tanpa saya membuka aplikasi. Itulah satu keanehan yang saya rasakan, dan itu yang membuat saya sangat merinding. Karena apa merinding? Karena satu hujan yang sudah mulai hampir reda dan ada tinggal gerimis-gerimis kecil di tengah lapangan itu. Nah, akhirnya berhenti hujan. Saya merasakan sesuatu yang mungkin teman-teman nggak pernah bisa merasakan itu, tapi bisa dibayangkan mungkin itu kejadian memang nyata. Lalu kemudian kami kembali pulang. Di sepanjang perjalanan ada satu hal yang mengejutkan ternyata, ya kan? Tiba-tiba motor kami mati. Begitu motor kami mati, ternyata matinya di makam berikutnya, yang kurang lebih dari makam yang ada kurang lebih hampir 1,5 kilo, karena itu posisi makam juga ada di pinggir jalan jalan umum yang jalannya luas, artinya jalan kabupaten, jalan kota. Motor kami mati. Ketika motor kami mati pun akhirnya karena udah hampir mau maghrib, kami berteduh. Tiba-tiba saat kami berteduh, yang tadi motor tidak hidup, ya kami dorong. Motor itu kami dorong karena sudah hampir mendekati arah rumah kami. Sampai di rumah kami, motor itu tanpa kami betulkan atau apapun, begitu kami membaca doa dan kami mohon maaf atas kehilapan dan ketidaksopanan kami, tiba-tiba motor itu alhamdulillah kembali hidup normal sampai saat ini dan tidak ada kendala. Itulah keanehan, keunikan yang kami alami di lapangan. Percaya atau tidak percaya, believe it or not, that is up to you. Tetapi inilah satu cerita yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa sangat menarik. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain yang saya bisa sampaikan nanti ke depannya tentunya. Kalau mau ikut ke makam, ayo. Kalau mau tahu yang sebelumnya, ayo. Kalau yang mau ingin tahu rasanya, ayo. Saya dari Solidaritas Empati Makam mengucapkan sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin atas silap kata, atas silaunya hati ini yang tidak bisa menerangi jiwa-jiwa yang rapuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.